Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Fakta Alam. Di video kali ini, kita akan menjelajahi adat istiadat dari salah satu suku yang sangat kaya akan budaya dan tradisi, yaitu suku Dayak Iban yang tersebar di Sarawak, Malaysia, Brunei, dan Kalimantan Barat, Indonesia. Meski mereka hidup di wilayah yang berbeda, suku Dayak Iban tetap mempertahankan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mari kita simak lebih dalam kehidupan masyarakat Dayak Iban, dari rumah panjang mereka yang khas, hingga ritual-ritual tradisional yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Adat istiadat suku Dayak Iban di Sarawak, Malaysia. Suku Iban, juga dikenal sebagai Sidayaks, adalah kelompok etnis terbesar di Sarawak, Malaysia. Kehidupan masyarakat Iban sangat terikat dengan alam dan tradisi nenek moyang mereka. Meskipun zaman modern telah membawa banyak perubahan, adat istiadat masih dihormati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Rumah panjang, Longhause, adalah pusat kehidupan masyarakat Iban. Rumah panjang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat sosial, budaya, dan agama. Setiap keluarga memiliki bagian mereka sendiri, namun mereka hidup sebagai satu komunitas besar. Dalam rumah panjang, keputusan penting dibuat melalui diskusi bersama, sering dipimpin oleh seorang tuan rumah, kepala rumah panjang. Tradisi tinggal di rumah panjang mencerminkan semangat gotong royong dan saling mendukung antar sesama anggota komunitas. Ngajat adalah salah satu tarian paling dikenal dari suku Iban. Tarian ini dilakukan untuk merayakan perayaan besar seperti Gawai Dayak, perayaan panen yang diadakan setiap tahun. Tarian ini menggambarkan kebanggaan para prajurit dan sering dilakukan dengan kostum tradisional lengkap, termasuk hiasan kepala yang terbuat dari bulu burung enggang. Gawai Dayak adalah salah satu perayaan terbesar bagi suku Iban di Sarawak. Diadakan setiap 1 Juni, festival ini menandai akhir musim panen dan menjadi momen syukur kepada dewa-dewa yang telah memberikan hasil bumi yang melimpah. Selama perayaan ini, rumah panjang dihias indah, makanan dan minuman tradisional seperti tuak, minuman beras fermentasi, disajikan, dan berbagai upacara adat dilakukan, termasuk pemberkatan hasil panen dan ritual untuk mengusir roh jahat. Pantang larang adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari suku Iban. Salah satu kepercayaan utama adalah pada petara, dewa atau roh nenek moyang. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berkaitan dengan kehendak roh-roh ini. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan penting seperti berburu, membuka ladang, atau berpindah tempat, mereka akan mengadakan upacara adat untuk meminta restu dari roh-roh tersebut. Sistem pembagian warisan dalam tradisi Iban, warisan umumnya diturunkan kepada anak-anak, namun anak perempuan yang tinggal di rumah panjang biasanya memiliki hak lebih besar terhadap warisan keluarga, terutama rumah dan tanah. Ini berbeda dengan banyak budaya patriarkal lainnya di mana anak laki-laki yang biasanya mendapatkan bagian terbesar dari warisan. Adat istiadat suku Dayak Iban di Brunei. Suku Iban di Brunei adalah bagian kecil dari populasi Iban di Borneo, namun mereka memiliki banyak kesamaan adat dan budaya dengan kerabat mereka di Sarawak dan Kalimantan. Karena berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei yang Islami, ada sedikit penyesuaian terhadap praktik adat mereka, meskipun banyak tradisi asli tetap terjaga. Rumah panjang di Brunei. Meskipun modernisasi lebih cepat di Brunei, sebagian kecil suku Iban masih memilih tinggal di rumah panjang tradisional. Namun, rumah panjang ini seringkali lebih modern dan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti listrik dan air bersih. Kehidupan di rumah panjang di Brunei lebih terintegrasi dengan kehidupan kota, tetapi nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan tetap sangat dijunjung tinggi. Adat perkawinan. Upacara pernikahan dalam masyarakat Iban di Brunei masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat tradisional. Sebelum pernikahan berlangsung, kedua keluarga akan berkumpul untuk membahas mahar dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan upacara. Mahar dalam pernikahan Iban biasanya berupa barang-barang berharga seperti gading atau manik-manik antik. Upacara ini sering diiringi dengan ritual untuk meminta restu dari roh leluhur. Pengaruh Islam. Brunei sebagai negara Islam membawa pengaruh pada beberapa adat istiadat Iban, terutama dalam hal agama. Beberapa anggota komunitas Iban telah memeluk Islam, tetapi mereka masih mempertahankan elemen-elemen tertentu dari budaya asli mereka seperti tarian, musik, dan adat perkawinan. Namun, beberapa ritual tradisional yang berkaitan dengan kepercayaan animisme dan roh leluhur mungkin telah disesuaikan atau ditinggalkan.
Ngayap adalah tradisi kuno yang hampir punah, di mana seorang pemuda akan mengunjungi rumah panjang kekasihnya pada malam hari dan berusaha merayu gadis tersebut. Meskipun dianggap tabu di banyak budaya, ngayap dulunya adalah cara tradisional pemuda Iban untuk menunjukkan keberanian dan cinta kepada calon pasangannya. Namun, karena pengaruh agama dan modernisasi, tradisi ini kini hampir tidak dilakukan lagi di Brunei. Gawai walaupun mayoritas suku Iban di Brunei telah berasimilasi dengan masyarakat umum, Festival Gawai Dayak masih dirayakan oleh sebagian komunitas sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan identitas budaya mereka. Di Brunei, perayaan ini lebih sederhana dibandingkan di Sarawak, tetapi tetap merupakan momen penting untuk berkumpul, mengenang leluhur, dan memperkuat ikatan keluarga. Adat istiadat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat, Indonesia. Suku Iban memiliki perbedaan yang cukup unik dari kerabat mereka di Sarawak dan Brunei. Meskipun akar budaya mereka sama, ada percampuran dengan adat istiadat suku Dayak lainnya yang ada di wilayah Kalimantan. Kehidupan di rumah betang adalah versi Kalimantan dari rumah panjang. Sama seperti di Sarawak, rumah betang menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya suku Iban. Setiap keluarga tinggal dalam satu bilik, tetapi seluruh rumah betang dianggap sebagai satu kesatuan. Rumah betang di Kalimantan Barat biasanya dibangun di atas tiang tinggi sebagai perlindungan dari banjir dan serangan binatang buas. Perladangan berpindah suku Iban di Kalimantan Barat terkenal dengan tradisi perladangan berpindah atau slash and burn agriculture. Mereka membuka lahan baru dengan cara menebang hutan dan membakar vegetasi untuk menanam padi. Setelah beberapa tahun, mereka akan meninggalkan lahan tersebut dan membuka lahan baru. Praktik ini sangat tergantung pada siklus alam dan dianggap sebagai cara bertani yang berkelanjutan, meskipun di masa kini metode ini sering diperdebatkan karena dampak lingkungannya. Tradisi pengayauan, atau berburu kepala, pernah menjadi bagian penting dari budaya Iban di Kalimantan Barat. Ritual ini dilakukan sebagai simbol keberanian seorang prajurit dan sebagai cara untuk mendapatkan kehormatan. Meskipun pengayauan telah dilarang dan tidak lagi dipraktikkan, kepala-kepala yang dikumpulkan pada masa lalu masih disimpan dengan penuh penghormatan dalam rumah betang. Kepala tersebut dianggap memiliki kekuatan spiritual yang besar. Musik tradisional musik dan tarian memainkan peran penting dalam kehidupan Iban di Kalimantan Barat. Alat musik seperti sape, gitar tradisional Dayak, digunakan dalam berbagai upacara adat, termasuk pernikahan dan festival panen. Tarian ngajat juga populer, dengan variasi gerakan yang mencerminkan keterampilan perang dan keindahan alam sekitar. Sistem hukum adat di Kalimantan Barat, suku Iban masih mempraktikkan sistem hukum adat mereka sendiri, yang dikenal sebagai adat. Hukum adat ini mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari urusan perkawinan hingga penyelesaian sengketa antar anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum adat bisa dikenakan sanksi berupa denda, dan dalam beberapa kasus yang lebih serius, pelanggar bisa dikucilkan dari komunitas. Adat istiadat suku Iban di 3 wilayah ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya mereka, meskipun mereka hidup di negara yang berbeda. Meskipun pengaruh modernisasi dan agama semakin kuat, suku Iban terus menjaga warisan leluhur mereka agar tidak hilang di tengah arus perubahan zaman. Demikianlah ulasan kita tentang adat istiadat suku Dayak Iban di 3 wilayah, yaitu Sarawak, Brunei, dan Kalimantan Barat. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian tentang kekayaan budaya suku Dayak Iban yang begitu unik dan beragam. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, serta subscribe ke channel Fakta Alam untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik lainnya. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.